الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الفتاح الجواد المعين على تفقه في الدين من اختاراه من العباد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Mulai daripada nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang lebih lagi nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Karena itulah banyak daripada saudara-saudara kita di luar sana yang tidak dapat hadir di tempat ini dikarenakan tidak diberikan yang namanya nikmat kesehatan. Dan ada pula yang diberikan nikmat kesehatan namun tidak diberikan yang namanya nikmat kesempatan. Dan ada pula yang diberikan kedua-duanya, diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, namun tetap ia tidak dapat hadir di tempat ini karena tidak diberikan yang namanya nikmat iman wal Islam. Karena itulah nikmat iman merupakan nikmat terbesar, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Shakhsiyatul Muslim karangan Syekh Ali Al-Hashim. Beliau mengungkapkan bahwa innahu insanu 'urra min ni'matil iman. Sesungguhnya manusia diberikan yang namanya nikmat iman, akbarun ni'amil khaliq ala khalqih, yang merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Maka wajib bagi kita bersyukur atas nikmat yang besar tersebut dan bersalawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalallahu rahmatan lil alamin. Nabi yang diutus ke muka bumi ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus seorang nabi melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang spesial. Nabi Rasul penutup, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Saking spesialnya Nabi ditunjukkan isyarat kemuliaannya lebih pada nabi-nabi Rasul dulu. Ketika Nabi Musa alaihissalam mau datang ke Fir'aun, begitu akan datang beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nabi Musa mau datang ke Fir'aun, berdoa dulu lalu dikabulkan. Nabi Muhammad belum minta, diberikan oleh Allah. Nabi Musa minta Rabbi shrah li sadri, Nabi Muhammad dengan segala kemuliaannya turun ayat, Alam nashrah laka sadrak. Karena itulah ketika Nabi Musa mau menghadap ke Fir'aun yang hanya melontar beliau dengan kata-kata yang kejam, yang dahsyat, minta kepada Allah. Nabi Muhammad belum minta, diberikan oleh Allah. Karena itulah ketika Nabi Muhammad bukan hanya dilempar dengan kata-kata, penduduk Taif melempar beliau dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nashrah laka sadrak, kata Nabi, ya Rabb. Ketika dua malaikat penjaga gunung mengatakan, angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ilas sama, angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah agar kami angkat gunung ini dan untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat,
bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Zabit luar biasa tidak mampu menghalangi. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. Kata Nabi, la, mohon jangan lakukan itu. Fa innahu qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka hanya belum mengetahuinya saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, tua, muda, besar yang akan beriman, mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu lantas beliau berkata dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan kalimat yang berbalas kepada Allah, Ilahi, ila man takiluni, a ila qaribin yu'dhini, am ila ba'idin yu'dhimuni, fa ana radin ya Rab, ma lam tardab alayya, la hawla wa la quwata illa billah. Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni, yang setelah dari sini saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan mengantarkan saya? A ila qaribin yu'dhini, apakah ke tempat yang dekat dari sini, yang di tempat itu saya akan dihinakan lagi? Am ila ba'idin yu'dhimuni, atau ke tempat yang jauh yang harus saya tempuh, dan di tempat itu saya akan dihujat lagi? Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taradab alayya, selagi bukan engkau yang murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taradab alayya, selagi bukan engkau yang murka kepada saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi Rasul dulu mukjizat tampak di depan mata. Ada yang menghidupkan orang mati dengan menyebutkan kalimat biiznillah, biiznillah, sampai-sampai mohon maaf para jamaah sekalian, nabinya ada, rasulnya ada, mukjizat luar biasa. Namun apa yang terjadi? Nabinya dicari-cari mau dibunuh, belum beriman juga. Kaumnya Nabi Musa, nabinya kelihatan, rasulnya kelihatan, mukjizatnya bagus. Tongkat dilempar menjadi ular, tongkat dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Namun apa yang terjadi? Umatnya masih mau beriman juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak banyak mukjizat seperti Nabi Rasul dulu. Namun dengan turunnya satu mukjizat, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nyaris orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orangnya kelihatan kita mau beriman itu wajar. Namun ada orang yang tidak pernah melihat Nabi namun mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Nabi tanpa pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah orang yang sangat dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu lantas beliau berkata, "Ana mushtaqum ikhwani." Sesungguhnya saya sedang merindukan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, "Alaista ikhwanik? Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Bal antum ashabi." Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku tanpa pernah melihatku. Jadi kalau Nabi saja merindukan kita, lalu lantas kenapa kita tidak merindukannya? Kalau Nabi saja menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Nabi Muhammad akan menjemput umatnya di surga dan tidak akan melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.